Hari Jumat bisa kalian gunakan sebagai momen untuk bersedekah ya. Bersedekah di hari Jumat insya Allah nanti bisa menjadi ladang pahala buat kita semua. Anak-anakku semua melihat fenomena yang kemarin kita lalui bersama, di mana Bu Eta melihat banyak sekali sampah yang masih berserakan, kemudian lingkungan kelas yang menurut Bu Eta belum nyaman, ya. Bu Eta ingin mengajak kalian membuat sebuah kesepakatan. Ya, apa itu kesepakatan? Kesepakatan adalah perjanjian yang bukan perjanjian, kesepakatan itu adalah keyakinan yang sudah kita pahami bersama untuk kita bisa laksanakan bersama, sehingga nanti apa yang sudah menjadi keyakinan diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Karena Bu Eta tidak mau Bu Eta menghukum kalian dengan alasan kalian tidak melaksanakan aturan. Ya, sudah bukan zamannya lagi. Ya, ibu guru tidak ingin menjadi penghukum, tentunya kalian juga tidak mau dihukum, betul tidak? Nah, oleh karenanya Bu Eta ingin kalian semua memahami dengan baik apa yang menjadi keinginan kita bersama, menjadi kesepakatan untuk kita laksanakan, sehingga nanti kalian tetap bisa menjadi bagian dari kelas ini, bisa berkembang dengan baik tanpa ada rasa takut maupun rasa ingin disanjung ya. Tetapi memang benar-benar kalian berada di kelas 5 ini menjadi pribadi yang unggul karena memang kalian punya keyakinan, punya motivasi yang kuat untuk menjadi yang lebih baik. Kira-kira kalau Bu Eta melaksanakan keyakinan, kemudian kita laksanakan bareng, mungkin apa tidak? Mungkin. Pasti mungkin ya. Oke, berarti kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu. Sebelumnya Bu Eta bikin kita rapkan dulu mejanya, kursinya, diluruskan, coba diluruskan. Diluruskan. Mau baris mana ini? Ayo, pakai garis ini. Nah, coba dimundurkan lagi Mas. Biar juga dimundurkan lagi. Nah, mundurkan lagi. Diluruskan. Nah, ya, garis ini. Nah, oke, ya diluruskan. Termasuk posisi tempat duduk seperti ini juga bisa mempengaruhi mood kita ya. Bagaimana kita tetap perhatian diluruskan sayang. Ini mungkin besok kesana lagi juga air. Dan tidak sempit. Kayaknya belum. Maju malah Mas, maju balik. Maju lagi. Ah, iya. Maju lagi. Ya. Oke. Nanti Bu Eta akan memasang ini dulu ya. Memasang ada kertas besar ya, ini sudah Bu Eta siapkan. Nanti bisa digunakan untuk memajang kesepakatan kelas yang kita buat. Ini kok raket ya? Oh, nggak bisa dibuka ini. Coba yang satu lagi. Nah, sambil Bu Eta terangkan bahwa yang namanya keyakinan kelas itu bersumber dari kebajikan ya, dari hal-hal baik yang bisa kita tiru, bisa kita laksanakan dalam kelas kita. Jadi nanti kalian bisa menuliskan pada kesempatan kelas adalah kalimat-kalimat positif ya, yang baik, yang bisa membangun motivasi intrinsik kita. Tukang sayur. Ini. Nah, nanti akan Bu Eta bagikan sticky note, kemudian nanti kalian tempelkan di sini. Nanti kita bagi jadi 2 ya. Kalau kita menuliskan tentang yang pertama adalah keyakinan kelas yang kita pahami bersama. Terus nanti ada kelas yang ingin kalian impikan.
Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Tentunya punya apa ya? Punya cita-cita saya kok pilih kelas seperti ini gitu ya. Silahkan tuliskan di sini, semuanya boleh berpendapat. Ini kemarin juga pakainya ini ya, double apa? Spidol permanen ya. Iya. Ini harusnya pakainya primer ini. Sudah menghubungi Pak Junaidi sebagai ini? Sudah. Oke, ini minta tolong kalau kamu bisa. Nah, nanti di sini kita bagi jadi dua. Yang di sini kita nanti akan menuliskan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas. Ya, artinya hal-hal baik apa yang kalian yakini yang bisa digunakan untuk kemajuan kelas kita dan bisa diterapkan pada pribadi kalian masing-masing. Nanti yang ini adalah kelas yang diimpikan. Ada pertanyaan sebelum kita menuliskan dan nanti ditempel di sini? Jadi, tak ulang lagi, kalau kesepakatan kelas adalah hal-hal baik apa yang menurut kalian bisa kalian terapkan, kita yakini bersama dan untuk dilaksanakan bareng-bareng. Ingat, berisi kalimat yang positif, jangan menggunakan kata tidak atau menggunakan kata jangan. Ya, contoh misalkan tidak terlambat sekolah. Nah, jangan menggunakan kata-kata seperti itu. Ya, tapi gunakanlah kata datang tepat waktu, nah gitu ya. Atau menggunakan jangan menuliskan jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan negatif kalimatnya. Buang sampah pada tempatnya. Begitu nggih? Paham nggih? Ini kita bagikan yang hijau ini untuk keyakinan kelas. Tolong dibantu Mas Fier. Temannya dibagi satu-satu. Ya, kalian boleh tuangkan ide kalian apa di situ. Ya, keyakinan kelasnya apa. Kemudian nanti yang warna apa ini ya? Warna apa ini? Oranye ya. Kalau ini apa ini? Pink. Kita pakai yang oranye aja ya. Yang oranye nanti kalian tuliskan kalian memimpikan kelas yang bagaimana. Kalian inginnya kelas kita seperti apa? Ya, ada yang mau bantu lagi? Gantian yang putih? Nah, silakan. Kita benar-benar bayangkan mulai dari kalian pertama kali masuk, ya, masuk ke lingkungan sekolahan, bagaimana sebaiknya menurut kalian, ya, datangnya bagaimana, lalu sebelum masuk kelas bagaimana, bisa juga kalian tambahkan ketika bertemu guru bagaimana, ya, apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan guru, ya, bisa apa mas? Kalau bisa kembalikan lagi sih. Ya. Ya, terima kasih. Oh, kita mau menulisnya apa dulu? Keyakinannya dulu apa kelasnya dulu? Keyakinan kelas dulu. Oke, tadi ambil yang warna hijau. Yo, ambil warna hijau. Kita tutup dulu ya. Silakan kalian tuliskan. Keyakinan kelas ya yang bisa kalian lakukan ya. Apa ya, idenya bagaimana? Ketika bertemu dengan guru bagaimana? Ketika guru menerangkan bagaimana? Bisa kalian tuliskan.
Lalu misalkan lagi ketika bersama dengan teman, ya, bagaimana biar tidak terjadi pertengkaran. Silakan dituliskan. Kalau masih ada yang bingung, silakan bertanya. Tadi keyakinan kelas adalah sumber nilai, ya, yang kita yakini bersama bisa dilaksanakan bareng-bareng. Ketika kamu yakinnya bagaimana? Saya yakin kelas saya itu kalau misalkan bisa menjadi kelas yang yang kamu tuliskan, ya. Bagaimana caranya tertib? Oh, misalkan kita tidak terlambat, ya. Nggak usah dihapus bawahnya saja, Mbak. Tidak usah takut salah menulis, ya. Mau lebih dari satu boleh. Oke. Mungkin ada ide yang lainnya? Ya. Itu udah bagus. Ya. Oke. Sudah? Sudah mungkin ya? Atau mungkin terlalu banyak yang diinginkan. Mungkin saya yakinnya begini. Banyak banget Bu keyakinannya, ini saya tuangkan. Boleh, ya. Yang penting kamu menuliskan itu, kamu juga berkeyakinan kamu bisa melaksanakan, ya, dan bisa dilaksanakan juga oleh teman-temanmu yang lain. Sabun. Kalau sudah, ganti yang warna oranye. Yo, sekarang kamu tuliskan di situ apa sih yang kamu inginkan di kelas ini, pengennya kelasnya bagaimana, ya. Boleh tentang sarana prasarananya, ya, tentang peralatannya, pengen bagaimana, atau mungkin gurunya pengennya yang bagaimana, atau mungkin temannya yang bagaimana pengennya, boleh dituliskan. Saya ingin teman-teman saya misalkan tidak membuli misalkan, ya, bisa, ya. Kelas yang nyaman Bu, boleh. Kelasnya aman Bu, tidak ada yang ngambil uang, tidak yang apa, ya, boleh juga dituliskan di situ. Saya pilih kelas yang menyenangkan Bu, misal, ya. Saya pilih kelas yang ramai Bu, ramai dengan pajangan-pajangan, semua karya dipajang. Silakan, ya, kamu pilihnya kelas yang bagaimana? Nanti kita saling lagi, ya, mana yang menurut kalian itu mau kita laksanakan bareng-bareng atau enggak, nanti kita kasih satu-satu. Cukup ya? Sekarang coba ditempelkan masing-masing anak urut, ya. Nanti yang ini yang berwarna hijau, lalu di sini ditempel, disusun serapi mungkin, ya. Kemudian nanti yang ini adalah yang warna oranye untuk kelas yang diinginkan. Kita mulai dari mana? Dari belakang atau dari depan? Mau dari depan, boleh, silakan dari Mas Pierre. Tempelkan sini Mas Pierre. Nanti mau mengular bagaimana? Ke samping atau ke belakang? Ke samping, oke.
Ya, terima kasih. Ini mau dibacakan sekarang apa nanti? Nanti aja ya. Bisa keren ya? Keren ya? Ya lagi, silakan, Mas. Oke. Ya. Ya lanjut, silakan. Mungkin agak lebih cepat ya, dan kita bahasnya lebih. Boleh, iya. Nggak muat ya, Mbak ya. Ya, oke. Lanjut, nanti belakangnya silakan. Oke. Iya. Iya, sudah ada 5, silakan. Siapa dulu ini? Nggak apa-apa, wes. Iya. Jadi kalau boleh dari jauh begini nggak kelihatan ini ya. Harus mendekat kalau mau membacanya. Lanjut ya Mbak Kela, Mas Kamal. Ya Mas Furkon, agak cepat saja. Oke, iya. Apa Mas? Iya, benar dulu. Balik aja. Oh, balik ya. Ya sudah nggak apa-apa. Coba Mas. Coba. Ya, lanjut. Siapa ini yang belum? Mas Kakak. Siapa ayo silakan. Mas Raka apa Mas Akila? Berdua maju semua juga nggak apa-apa ayo. Ya, ragu-ragu kenapa? Oh kembali. Mana? Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tempel aja deh. Nah, ini apanya nulisnya balik? Mana? Saya ini kelas saya bersama dengan ini mana berarti? Sini, tutup sini. Dan nggak apa-apa. Ini lemnya di mana ini? Apa dengan yo lagi. Oke. Sini baca nggak apa-apa. Nah, ini yang baca. Oke, terima kasih. Sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena hari ini ada beberapa temanmu yang tidak masuk, tidak bisa full ya. Tapi Bu Eta harap nanti ketika mereka masuk, karena ini sudah menjadi kesepakatan mayoritas penduduk kelas, mereka nanti bisa mengikuti ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, sekarang kita akan baca. Keyakinan kelas apa yang menurut kalian bisa diterapkan di kelas 5 ini? Ini kita bacakan ya. Menjaga properti kelas. Gimana? Menjaga properti kelas. Properti itu berarti alat-alatnya kelas. Misalkan itu ada make-it, ada globe. Mau nggak menjaga itu? Mau ya. Berarti menurut kalian keyakinan kelas menjaga properti bisa kita sepakati? Bisa. Bu Eta tulisan di sini boleh ya? Boleh. Dan nanti kalian tahu urut-urutannya mana yang keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Tadi yang pertama menjaga properti kelas. Oke, terus kemudian buang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Oke, berarti membuang sampah pada tempatnya. Kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa, tidak kita sepakati.
Setuju. Setuju ya. Berarti sudah tidak ada yang sebaiknya tidak ada yang terlambat lagi ya. Berangkat tepat waktu ya. Pukul berapa berarti? Pukul berapa? Ya paling tidak ya sebelum jam 7 lah ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas katanya. Gimana? Ya? Mau menjaga kebersihan kelas? Setuju ini? Setuju. Oke, berarti kita tuliskan di sini. Menjaga kebersihan kelas. Berarti nanti kalau ada kelas yang kotor, berarti ini sudah melanggar keyakinan yang keempat, ya. Kok tidak membuang sampah? Oh, kok tidak membuang sampah? Oh, berarti melanggar keyakinan yang kedua. Kok tidak melaksanakan piket? Berarti melanggar keyakinan yang keempat. Lanjut nomor 5. Ini ada pendapat berteman dengan siapapun. Iya? Berteman dengan siapapun? Ya. Artinya maksudnya tidak apa ini ya? Mungkin ini berteman dengan siapapun. Maksudnya ke kelas yang diimpikan juga mungkin ya. Kemudian ini melaksanakan tugas guru dengan sebaik-baiknya, ya? Ya. Sepakat? Tuliskan di sini ya. Melaksanakan tugas guru dengan sebaik-baiknya. Lanjut lagi. Oh ini maksudnya ke sini nih, kelas yang diimpikan ini. Dalam tanpa waktu juga sama tadi sudah. Angkat tangan kalau mau bertanya. Setuju nggak ini? Setuju. Setuju. Tuliskan di sini. Mengangkat Betul tangan. tinggal. Sampai batas so tak pencet manin. Mau bertanya. Iki paling 4 menit. Bertanya tentang pelajaran anak ibu, begitu ya? Atau mungkin mau bertanya mau di ke belakang ya, mengangkat tangan terlebih dahulu. Ini sudah. Menghormati guru. Ya. Ya. Iya ya? Ya. Menghormati guru. Bagaimana cara menghormatinya? Tertib. Ya, dengan berkata yang baik ya, dengan cara yang sopan ya. Berarti ini sumber kebajikannya adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian, oh ini kelasnya aman, nyaman, banyak jangan kesini. Ya, ini jangan menggunakan kata yang negatif ya, jangan menggunakan kata tidak. Tempat tertulis juga saling menghormati, saling membantu. Nah, saling membantu teman. Termasuk keyakinan bisa kita sepakati? Bisa ya. Saling membantu teman. Apa saja yang boleh dibantu? Apapun ya. Termasuk ketika belajar ada teman yang belum paham, kemudian minta pendapat, bertanya, bisa dibantu ya. Tapi kalau ulangan bagaimana? Tidak dong ya. Ulangan itu kan mengukur ya kemampuan masing-masing sebaiknya sama yang tahu. Kemudian ini sudah membuang sampah tempatnya sama, menjaga properti sama. Membersihkan kelas sepulang sekolah. Ya, sepakat nggak? Sepakat ya. Membersihkan
Berarti bisa dilaksanakan. Kalau kira-kira ini digenapkan, ini yang 10 mau tambahin apa? 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Bisa? Bisa kan? Oke, bagus sekali ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Wah, ini luar biasa ya. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus nunggu nanti? Kalau hari ini, kenapa harus nunggu besok? Ya kan? Jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Intinya adalah melatih kita untuk tanggung jawab. Jangan molor dikasih tugas ya. Bagus sekali. Ini adalah keyakinan kelas kita. Ya. Oke. Sudah menjadi kesepakatan ya. Menjadi keyakinan kelas kita juga ya. Sekarang kelas yang diimpikan. Mas, sini Mas, baca coba Mas. Kamu yang baca sini. Coba baca. Kelas yang diimpikan. Banyak biasa di kelas katanya, pinginnya ya. Terus teman-teman mau menjaga kebersihan lingkungan. Oke, kelasnya pinginnya berarti yang bersih dan apa ini? Nyaman. Rame begitu ya. Oke, apa lagi nih Mas? Menginginkan kelas yang papan tulisnya bersih, nggak kayak tadi ya. Jadi berarti nih misalkan pagi-pagi harusnya papan tulisnya sudah bersih semua ya. Kemudian apa lagi? Meja yang rapi. Oke, mejanya rapi ya. Kemudian ingin kelas yang bersih dan nyaman. Terima kasih. Itu kelas yang diimpikan. Kemudian apa ini? Menjaga kerukunan kelas. Saya ingin kelasnya itu semuanya saling menjaga kerukunan. Berarti tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang marah-marahan ya, apalagi geng-gengan. Kemudian Audio Jungle. Refleksi terhadap keyakinan kelas yang kami buat. Kelas menjadi aman, nyaman, dan tentram, saling menghormati dan menyayangi teman-teman karena kita sadari telah melaksanakan keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fethi Ayu Lestari. Refleksi saya terhadap kegiatan yang baru dilakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Saya merasa senang ke depan, semoga teman-teman dan saya bisa melaksanakan keyakinan kelas yang dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 4, yang saya hormati pula seluruh staf sekolah yang berbahagia. Puja dan syukur alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadiran kepada Allah SWT yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita masih diberikan nikmat dan karunia kesehatan hingga kita masih bisa ditakdirkan untuk bertemu di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita, manusia paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membawa agama kita menjadi agama teladan, agama yang penuh dengan keberkahan, agama yang penuh dengan tuntutan,
yaitu agama Islam rahmatil alamin. Amin amin ya robbal alamin. Kepada seluruh Bapak Ibu guru dan staf yang saya terhormat, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas bersedianya hadir dalam acara sosialisasi mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran di SDN Mendapat Pekalongan 7 November 2020. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru, staf karyawan negeri Bendana 4 yang saya hormati, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha yang mana sampai detik ini, siang ini kita dapat bertemu, bermasyarakat, berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sosialisasi mewujudkan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam proses pembelajaran di SD Negeri Bendana 4 yang kita cintai dan banggakan. Tak lupa sholawat dan salam lalu kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam siang ini dalam rangka sosialisasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Eta mengenai budaya positif ya. Ini berkaitan dengan guru penggerak. Siapapun bisa menjadi guru penggerak, namun demikian untuk menjadi guru penggerak itu ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Umur itu juga mempengaruhi, seperti yang generasi seperti saya ini daftar sebagai kepala sekolah penggerak tidak bisa karena terhalang oleh umur. Ini harus 10 tahun sebelumnya, jadi umur 50 sudah tidak bisa. Kemudian yang masih muda, kalau terlalu muda belum ada pengalaman 5 tahun, belum bisa juga sebagai guru penggerak. Maka di sekolah yang kita cinta ini ya seperti Bu Eta, Ibu, Pak Catur, Pak Bambang, Bu Bibi, Bu Wardah nanti yang bisa, mohon nanti bisa menyusul pada Bu Eta biar ada temannya, gitu. Namun untuk sebagai guru penggerak itu tidak harus kita semua bisa menggerakkan, utamanya diri kita, bisa menggerakkan diri kita, sebagai bisa menggerakkan teman-teman semuanya. Dan ini sosialisasi budaya positif sebenarnya, kata budaya sendiri berasal dari budi dan daya, budi dan daya. Budi itu hal-hal yang baik, daya adalah kemampuan. Jadi semua yang baik, daya kita, kemampuan yang baik, kita jadikan suatu kegiatan yang rutin, maka akan menjadi sebuah budaya. Tentunya budaya ini adalah hal-hal yang baik
tidak baik tidak disebut dengan budaya. Ini budaya ini kalau wis kaya iki misalnya. Kalau tidak baik bukan budaya. Yang budaya adalah yang baik. Tentunya kita sudah melaksanakan budaya positif ini, ya, utamanya di sekolah kita pagi hari sudah berdoa, baca Asmaul Husna waktu anak-anak belum masuk sekolah. Di dalam kelas pun Bapak Ibu sudah melakukan semuanya kebudayaan yang positif bagi kita, bagi anak-anak kita. Jadi, misalkan menjaga kebersihan, peduli lingkungan, buang sampah di tempatnya, itu bisa jadikan sebagai budaya yang positif. Namun demikian, nanti akan lebih jelasnya, lebih gamblangnya supaya kita bisa mengembangkan budaya positif ini. Kita simak bersama-sama penjelasan dari Ibu Ita sebagai guru penggerak di sekolah kita di SD Bendan 4 ini. Mungkin ini sebagai awal pembicaraan bagi saya dan tidak bijaksana kalau saya panjang lebar nanti kita tidak waktu. Ya kita untuk itu kita akhiri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bu Endang Tri Anissa. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Bendan 04 yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Bendan 04 dan staf serta karyawan yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara. Mohon maaf, di sini saya akan mensosialisasikan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang mewujudkan budaya positif dengan yakin kelas dalam proses pembelajaran di SDN Bendan 04. Sebelumnya, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul di sini bermuajahah, ya. Tak lain adalah karena nikmat yang beliau berikan, ya, yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung. Semoga di yaumil akhir nanti kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru serta Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, mohon izin saya di sini dalam rangka memberikan sosialisasi, bukan karena saya merasa paling pintar, bukan menggurui, tapi ini hanya sekedar berbagi ilmu, ya Bapak Ibu, ya. Apa yang sudah saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak sedikit banyak akan saya tularkan kepada panjenengan. Harapannya adalah semoga nanti SDN Bendan 04 ini akan membuat atau menjadi hal yang lebih baik, ya, perubahan yang lebih baik dalam menerapkan ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan nanti. Mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu. Ya. Ini nanti karena ada 2 tagihan dalam proses kegiatan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, ya. Ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan aksi nyata, dan yang kedua adalah seri berbagi. Berbagi itu maksudnya berbagi informasi begitu. Lanjut nih Pak.
supaya kita lebih semangat. Mungkin kan ini kan jam-jam kritis jam istirahat setelah Bapak Ibu dahar makan pasti ngantuk. Nah ini supaya biar gak ngantuk, saya mau ngajak Bapak dan Ibu ice breaking dulu ya. Di situ ice breakingnya Marina menari di atas menara, tapi skip dulu Mbak. Nah sebelum Marina menari, saya punya ice breaking 1 ditambah 1. Wadah yang guru kelas 1 pasti hafal. Lagu 1 ditambah 1. Berdiri dulu yuk. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ini bisa digunakan juga untuk memfokuskan bagi anak didik sebelum kita belajar. Jangan buru-buru langsung diberi materi tapi bisa dengan diberikan pertanyaan pemantik atau dengan kegiatan yang memfokuskan anak. Lagu 1 ditambah 1 nanti bisa menggunakan tangan. 1 begini, tambah berarti begini. Ya, 1 ditambah 1 sama dengan bisa sambil nyanyi. Mohon maaf ini sebelah ada orang meninggal tapi tidak apa-apa, insya Allah ya, tidak apa-apa. 4-nya nanti pakai kaki. Nah, yang penting iya betul. Agak menepi, siap 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 itu ya. Tapi ya lagi lanjut. 8 ditambah 8 sama dengan 6. 16 berarti apa 1? 16 begitu. 16-nya berarti gini untuk angka 6 Bu. Oh ini lagi yuk. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yeay. Iya, benar-benarnya fokus. Tahu bisa juga ini ya, melatih fokus tingkat tinggi juga ini. Lagu Marina menari di atas menara. Kalau Marina tepuknya gini ya, memegang dada. Marina menari, mari begini saja. Begini boleh, begini boleh. Kenanya gimana? Nah, gini aja. Marina menari di atas menara, ya, di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di atas menara, di bawah menara. Marina menara, merana gitu. Merana ya, merana. Bisa deh, kalau nggak usah sambil berdiri nggak apa-apa, duduk saja guys, nggak apa-apa. Ayo, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara. Marina merana.
apa keterkaitannya dengan yang sedang digaung-gaungkan pada platform Merdeka Mengajar? Ini ada hubungannya, Pak. Yang pertama, bahwa budaya positif ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara itu menginginkan supaya pembelajaran itu harus berpihak kepada anak dengan semata-mata untuk mencapai anak kebahagiaan setinggi-tingginya, ya. Jadi perasaan merdeka anak itu bahagia, ya. Kemudian pembelajarannya itu berfokus kepada mereka. Kemudian kaitannya dengan saya sebagai guru penggerak ini, karena guru penggerak memiliki nilai dan peran yang harus dijalankan, antara lain adalah nilai kolaborasi, ya, kemudian nilai ada beberapa nilai itu, antara nilai kolaborasi. Maka seperti ini saya mengadakan rapat seperti ini, mengajak Bapak Ibu, itu termasuk nilai kolaborasi, ya. Kemudian coach bagi guru lain, membimbing guru-guru lain dalam hal ini adalah penerapan budaya positif. Jika kegiatan budaya positif ini bisa dilaksanakan semua, maka visi saya sebagai guru penggerak, ya, untuk memajukan sekolah, ya, kemudian memajukan visi, menjalankan visi sekolah itu sendiri akan terwujud. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif ini tadi, ya, sudah saya terangkan sedikit, ya. Budaya positif ini berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana harus berpihak pada murid. Kemudian kita dituntut untuk menuntut kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, ya. Karena kita tahu bahwa perkembangan alam itu semakin berubah dan zamannya pun juga berubah. Maka bagaimana usaha kita untuk mewujudkan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, yang garisnya itu masih samar-samar, kita tebalkan dengan berbagai usaha supaya anak itu mencapai keselamatan ataupun kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, itu tadi nilai dan peran guru penggerak. Saya sebagai motivator yang mengajak seluruh warga sekolah untuk mengarah ke perubahan yang lebih baik. Intinya adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian guru penggerak juga sebagai agen perubahan yang akan menciptakan budaya positif dengan berkolaborasi. Tadinya sudah saya sampaikan, berkolaborasi bersama seluruh stakeholder sekolah, yaitu kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru, kemudian kepada staf dan juga kepada karyawan yang lain, ya. Nah, nantinya untuk menjalankan visi guru penggerak tersebut, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan inquiry apresiatif itu tidak mencari kesalahannya apa. Kenapa sih kok sekolahan kita seperti ini? Salahnya di mana? Kita nggak mencari kesalahannya, tetapi kita mencari apa sih yang bisa kita tampilkan, kita punya apa. Jadi asetnya yang dimunculkan. Intinya adalah tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi yuk kita sekarang berubah, ya. Kita apa yang bisa kita munculkan, apa yang bisa kita tonjolkan supaya menjadi sekolah yang lebih baik. Nah, untuk melakukan perubahan tersebut, ini ada tahapannya melalui tahapan Bagja. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Bagja itu ada B-nya itu buat pertanyaan, kemudian A itu nanti ada ada nanti, ya, kemudian gali mimpi, jabarkan, dan atur rencana. Ya, tadi filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebaikan setinggi-tingginya. Tadi sudah, ya. Nah, guru di sini diibaratkan seorang petani yang mengelola dan menuntun siswa untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi sesuai kodrat alamnya. Tidak mungkin biji jagung ditanam akan kita tuai menjadi padi, nggak mungkin, ya. Apa yang sudah ditanam jagungnya akan tumbuh jagung. Kita hanya bisa berpikir bagaimana caranya supaya
jagung itu bisa tumbuh dengan baik, tidak ada hama, hasilnya bagus, ya banyak dan seterusnya. Itulah ibaratnya guru seperti itu, ya. 3 semboyan KHD yang harus kita amalkan dalam keseharian. Yang pertama adalah ingarso sungtulodo, yang artinya di depan guru harus bisa memberikan contoh. Ya, semua perilaku, ucapan dan tindakan kita sedikit banyak itu akan dicontoh oleh siswa kita. Ya. Kemudian ingmatio manungkarso, di tengah guru harus mempunyai gagasan yang inovatif bagaimana caranya. Jika memang ada yang perlu diperbaiki, bagaimana kita komunikasikan bareng-bareng, ya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah juga, ya untuk mencari solusi. Kemudian Tukuri Hadayani di belakang harus bisa memberikan dorongan motivasi kepada anak. Lanjut. Nilai dan peran guru penggerak di sekolah ini tadi saya sudah sampaikan, ya beberapa. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama harus berpihak pada murid. Yang kedua adalah inovatif. Ya, kemudian ketiga ada kreatif, ya mengembangkan ide-ide baru, mandiri, ya tidak tergantung dengan orang lain, bisa melakukan kegiatan apapun dengan sendiri, ya. Kemudian kolaboratif bersama dengan Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah. Peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas masing-masing. Kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Nah, di sini peran saya sebagai coach bagi Bapak Ibu semua. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Ayo bersama-sama kita wujudkan, ya bagaimana dalam hal ini mewujudkan budaya positif, ya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, mengajak supaya murid-murid kita menjadi pemimpin di masa depan. Bagaimana caranya? Dengan cara kita latih sejak sekarang, ya. Bapak Ibu mungkin sudah menerapkan memimpin doa, memimpin baca Asmaul Husna, ya, memimpin kelas dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi, ya, yang ini sedang saya rintis dan laksanakan, ya, dimulai dari kecil, dari lingkungan sekolah dulu di Bapak Ibu. Nah, visi guru penggerak ini akan mengarah ke perubahan yang lebih baik. Visi itu ibaratnya adalah pandangan kita, ya, saya nantinya mau kemana, mengarah ke hal yang lebih baik. Nah, untuk mengimplementasikannya nanti dengan inquiry apresiatif, dengan menggunakan aset yang dimiliki, ya, hal-hal baik yang dimiliki untuk dimunculkan dengan strategi bagja. B-nya buat pertanyaan, A ambil pelajaran, D-nya gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, ini Bapak siapa ini? Siapa ini, ya? Saudaranya Buardah, ya. Bapak Nadiem Makarim, Mas Menteri kita, ya. Beliau berkata bahwa mengupayakan transformasi sistem pendidikan, transformasi perpindahan, ya, melalui Merdeka Belajar untuk menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih adaptif. Artinya nanti pembelajaran satu tempat dengan tempat yang lain ini tidak bisa dipukul rata, ya, karena memang kondisi geografisnya juga berbeda. Sekarang mengajarkannya bagaimana yang ada di sekitarnya itu untuk bisa dijadikan pembelajaran lebih adaptif. Kami juga menjadikan pengembangan karakter sebagai fokus transformasi pendidikan. Ini yang sedang digaungkan, pengembangan karakter. Dalam pengembangan karakter itu tentunya berhubungan dengan budaya positif juga. Ya, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pendidikan yang terbaik jika karakter anak-anak didik kita masih perlu dibenahi. Dalam budaya positif ada beberapa hal yang harus kita perhatikan atau kita mention. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan sampaikan di awal. Kemudian disiplin positif. Nanti kita juga akan bahas tentang motivasi
motivasi perilaku manusia, apa yang mendasari perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia juga apa. Kok yang ada seseorang melakukan tindakan yang di luar keyakinan itu kenapa? Ya mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kemudian bagaimana posisi kontrol guru jika ada siswa yang melakukan pelanggaran. Kemudian yang keenam, nanti kita akan bahas tentang keyakinan kelas serta apa itu segitiga restitusi. Kita mulai dari budaya positif. Dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Kita mau menerapkan budaya positif, maka lingkungannya pun harus positif, aman, nyaman, ya, dan menyenangkan, agar anak-anak ini merasa merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab dalam bertindak. Lalu mereka juga belajar akan mencipta dan berpikir secara mandiri juga. Untuk mewujudkan budaya positif, ya, maka strategi yang harus ditinjau ulang saat ini adalah bentuk disiplin yang kita jalankan. Apakah bentuk disiplin dalam mendisiplinkan anak itu kita sudah betul? Coba saya mau tanya, biasanya kalau melaksanakan kedisiplinan, Bapak Ibu pernah menghukum apa boten? Pak, Bu, busuk, maka busuk berpendapat saja, kita berdiskusi juga, guys, sekaligus berdiskusi. Mungkin kan Bapak Ibu pernah nih ada anak terlambat, kemudian kita hukum. Nah, ini yang akan kita rubah. Sebetulnya pada prinsipnya sekarang supaya anak merdeka dan merasa nyaman itu tidak boleh ada hukuman. Nanti saya akan jelaskan di beberapa slide berikutnya, ya. Tapi kita lebih menggali apa sih keyakinan yang mereka langgar itu apa. Jadi sudah tidak diperkenankan untuk menghukum anak. Bagaimana kita membuat atau menyadarkan anak yang berbuat salah tanpa harus menghukum? Kita kenalkan dulu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Namanya aja kebajikan, berarti yang baik-baik, yang sudah diakui dan diyakini, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, bahwa itu memang baik dan perlu diteruskan. Ya, jadi nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu, setiap individu. Tentunya setiap orang pasti ingin supaya hidupnya itu lebih mulia, hidupnya teratur. Saya yakin seperti itu, geng. Semua orang, bahkan mungkin dunia pasti berpikirnya hidup yang tenang, nyaman, damai, begitu, geng. Itu adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai. Ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita harus menurunkan dari nilai kebajikan universal itu ke dalam kelas-kelas kita, diturunkan lagi supaya bisa lebih dipahami oleh anak. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Ya, beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Tentu setiap perbuatan pasti ada tujuan, tinggal tujuannya yang bagaimana. Ya, setiap orang pasti ingin menginginkan tujuan yang lebih baik. Lalu Diane Gosen mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam dirinya ini akan terbangun. Nah, kalau orang itu sudah punya motivasi intrinsik, maka untuk menggerakkan motivasi dari dalam diri peserta ini akan lebih mudah. Ya, nanti kita akan bahas, ya. Nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia, kalau secara global kan kita sudah meyakini, ya, bahwa semua pelajar Indonesia itu mengarah kepada profil pelajar
distrik satu yang tadi. Bukan yang tadi sebelumnya. Ya. Yang tadi sebelumnya. Nah, oke. Sudah dibocorkan sama Bu Dida. Tadi saya mau tanya, profil pelajar Pancasila tadi apa saja? Untuk profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Iya, bisa. Profil pelajar Pancasila ini akan kita capai loh, seluruh anak Indonesia akan mencapai itu semua. Yang pertama apa? Profil pelajar Pancasila beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu apa lagi? Mandiri, betul sekali, ya. Diharapkan semua anak Indonesia nanti menjadi siswa yang mandiri, anak-anak yang mandiri. Yang ketiga, kenapa Bu? Gotong royong, betul, ya. Ini gotong royong adalah nilai luhur budaya bangsa Indonesia loh ya. Kita mungkin pernah mendengar dulu ada lagu Holobes Kotel Baris, itu kan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia itu memang memiliki sifat gotong royong yang tinggi. Apalagi kreatif, betul ya, kreatif. Lanjut, ada lagi kreatif, berkebinekaan global, ya. Artinya kita memang nantinya itu tidak bisa terpisahkan oleh dunia, ya. Kita harus melek teknologi juga nanti. Digeser. Ya, ini tadi yang sudah disebutkan sama Bu Dira dan Bu Im, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, jadi itu terminal tujuan itu biar nanti murid-murid kita itu yang beriman, takwa, akhlaknya juga mulia. Kemudian mandiri, ya, sudah tidak zaman tergantung dengan orang tua bagaimana mereka belajar secara mandiri, menemukan informasi mandiri, ya. Kemudian bernalar kritis, mampu mengolah data, informasi, kemudian digunakan untuk diinterpretasikan dan digunakan untuk apa yang mereka gunakan, ya. Jadi tidak hanya asal menerima tapi diolah dulu. Apa manfaatnya buat saya? Apa kegunaannya? Bagaimana saya menggunakan informasi tersebut dan seterusnya. Kemudian kreatif, ya. Jangan sampai kita kalah dan dikuasai oleh teknologi saja, tapi kita tidak memiliki daya kreativitas, ya. Kemudian bergotong royong serta berkebinekaan global. Nah, lalu untuk mencapai profil pelajar Pancasila tentunya tidak bisa serta-merta anak bisa sendiri. Kita sebagai guru bisa mengajarkan, mendisiplinkan mereka, tapi disiplinnya dengan disiplin positif, ya. Banyak orang beranggapan bahwa disiplin itu adalah tata tertib, ya, peraturan atau kepatuhan, ya, dan sering dikaitkan dengan hukuman. Kalau melanggar peraturan, hukum. Kalau melanggar ini denda, ya. Kalau ini push up misalkan, ya. Mungkin itu zaman kolonial Belanda yang masih terbawa sampai sekarang dalam pendidikan, ya. Tapi itu sudah tidak diperkenankan Bapak Ibu, ya, karena ini sudah tidak sesuai dengan filosofi KHD yang tadi beliau mengatakan untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar syarat utamanya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi intrinsik dari dalam, ya, bukan karena orang lain yang mendisiplinkan kita. Bentuk disiplinnya bagaimana? Dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan menyenangkan, ya. Ini tadi sudah, ya. Bentuk disiplinnya yang dijalankan selama ini yang perlu dirubah. Nah, ini adalah contoh budaya positif, ya. Disiplin positif dengan gambar yang pertama itu
mau bertanya, kemudian kita menerangkan dengan cara yang bisa dipahami anak ya. Kemudian ketika mereka salah ini untuk diperhatikan, jika mereka melakukan kesalahan kok melibatkan teman yang lain, jangan dipertemukan dulu sebelum kita menstabilkan satu anak persatu. Misal ada anak berkelahi, jangan ditemukan langsung ya, tapi kita tarik dulu satu si A, kita tanya pendapatnya bagaimana, kita tanya alasannya apa, kemudian ditanyakan apa sih yang kamu langgar, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas ya. Setelah itu nanti baru satunya juga ditanya kenapa ya, karena mungkin anak berbuat sesuatu kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya. Setelah mereka bisa distabilkan, mereka menyadari kesalahan masing-masing, mereka bisa menentukan konsekuensi atau bagaimana cara mereka kembali ke kelasnya masing-masing dengan cara yang baik. Maksudnya mereka bisa menentukan, oh ya saya berarti saat ini harus seperti ini ya, saya berarti sekarang kalau sudah salah saya akan melakukan hal ini, melakukan tindakan yang positif. Setelah dua-duanya bisa menyadari itu, baru dipertemukan ya. Ini mungkin hal yang baru ya, kalau biasanya kan kita menemukan kedua anak, tapi sekarang tidak, satu persatu dulu. Motivasi perilaku manusia dalam melakukan kesalahan ya. Biasanya manusia kalau melakukan sesuatu itu ada tiga hal. Yang pertama mungkin karena untuk menghindari ketidaknyamanan, aku gak mau berbuat salah dan aku tidak dimarahin, dan aku gak dihukum. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, aku tidak mau berbuat salah dan saya dapat hadiah ya. Dan motivasi yang ketiga adalah karena memang ingin mereka melakukan hal yang baik karena mereka ingin seperti itu, atau mereka ingin menghargai diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena mendapat imbalan, bukan ya. Ini motivasi perilaku ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ya, yang tadi kita sebutkan, setiap anak ada berbuat salah itu pasti ada alasannya. Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sebagai kasus contoh ya, di sini Ibu Rani guru kelas 2 SDN 01 Sukamaju sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Ari. Sebut saja namanya Ari Untung ya, atau Ari Tulang. Suatu hari ada beberapa anak datang menemui Ibu Rani di kantor dan melaporkan bahwa Ari sering meminta makanan kepada mereka dengan paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rani, tindakan apa yang akan dilakukan? Kira-kira apa alasan Ari melakukan hal itu? Yuk kita berpendapat. Jadi ada kasus si Ari ya. Ari itu suka meminta makanan kepada mereka ya, kepada teman-temannya dengan terpaksa. Terus cerita sama gurunya namanya Bu Rani. Nah, kalau panjenengan menghadapi murid yang seperti itu, ya ada informasi di situ, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Kemudian menurut panjenengan apa alasan kenapa Ari melakukan itu? Dari pertanyaan pertama dulu. Kira-kira kalau Bu Vivi jadi Bu Rani bagaimana? Yang pertama, melakukan pendekatan dulu. Pendekatan kepada Ari, motivasi apa? Kenapa ia melakukan hal seperti itu? Kemudian mencari tahu. Di situ kan kita bisa tahu apakah dia memang terpaksa meminta makanan atau memang karena dia ingin menjadi perhatian. Itu kan juga berbagai faktor bisa ditemukan di situ. Mungkin itu. Terima kasih Bu Vivi jawabannya, betul ya. Jadi kita cari tahu dulu dengan mengundang si Ari tadi ya. Kita dudukkan, kita tanya dengan nada yang biasa, bukan nada menghakimi ya, tapi bertanya, kenapa sih kamu
ya. Kebutuhan dasar manusia itu, nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 secara umum. Yang pertama adalah mungkin si Ari itu ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup, ya. Atau mungkin dia ingin mendapatkan cinta dan kasih dari teman-temannya. Nah, betul, atau belonging. Atau mungkin ingin penguasaan, pengen jadi power nih, pengen teman-temannya ditakuti. Atau mungkin dia pengen merasakan kebebasan di rumah, mungkin makanya dijatah mungkin ya. Atau alasan kesenangan hanya usil. Nah, ini yang perlu ditelusuri. Ya, lebih mengarah kemana? Ya. Setelah itu nanti baru disampaikan ya melalui segitiga restitusi. Nanti dijelaskan bahwa ya setiap orang itu mungkin pernah melakukan seperti itu, mungkin pernah salah ya. Biar anak itu tidak terpental, saya bukan murid yang benar, enggak, kita kembalikan mereka, tarik ke dalam kelas kita bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan ya, sampaikan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain ada hak orang lain yang mungkin kita langgar, keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Setelah itu baru ditanyakan kira-kira pendapatnya dia bagaimana ya, cara mengatasi supaya tidak diulangi lagi dan tidak melakukan hal yang serupa bagaimana. Pertanyaannya tadi? Nah, berarti berdasarkan tadi soal tadi, alasan Ari menurut Bu Vivi tadi kira-kira karena apa ya? Lebih karena apa? Tadi ya, mungkin bisa karena makanannya mungkin dia. Mungkin betul sekali. Mungkin di rumah nggak pernah makan enak, atau mungkin jajannya cuma 1.000 ya, kurang ya. Betul sekali Bu Vivi. Terima kasih atas jawabannya, tepat sekali. Jadi seperti itulah kita dalam mengatasi masalah yang ada di kelas kita. Nah, posisi kontrol guru ketika menghadapi masalah di kelas ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai penghukum. Ketika guru sebagai penghukum bisa menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Awas ya, kekerasan tidak hanya fisik, verbal pun itu bisa merusak mental anak, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Hati-hati nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuaranya lembut, tapi dengan mengatakan contohnya begini. Masa kamu gak kasihan sih sama Bu Guru? Kamu gak marah, gak kasihan kalau Bu Guru dimarahin kepala sekolah? Itu namanya membuat orang merasa bersalah. Jika kita sampaikan itu kepada anak, anak akan merasa, wah Bu Guru dimarahin kepala sekolah gara-gara saya, begitu. Misalkan gitu. Ini tapi kalau contoh saja, kalau Bapak kepala sekolah kita baik kok. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kalau posisi sebagai teman, ini tidak akan menyakiti murid, namun secara persuasif. Misalkan kamu ini berangkat kok terlambat terus, besok lagi jangan terlambat ya, dan sana ya. Tapi dalam posisi ini, guru nanti siswa akan merasa tergantung dengan guru tersebut. Ketika gurunya berbeda, yang tidak memiliki kedekatan dengan si anak, dia akan merasa tergantung, ya. Dan ini justru akan susah untuk dikendalikan, ya. Yang keempat, sebagai pemantau, artinya mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau, murid yang salah dikasih konsekuensi. Contoh, ya, kamu melanggar aturan ini, datang terlambat, ya gimana ini? Kamu bersihkan WC ya, nah itu namanya pemantau. Jadi anak sudah tidak punya pilihan, ya pilihannya mau ini atau itu, yang semuanya tidak sama enaknya. Tetapi posisi yang paling baik sebagai guru dalam mengatasi masalah itu adalah sebagai manajer. Ini adalah solusi yang terbaik, ya. Dimana nanti tadi anak ditanyakan alasannya apa, bagaimana mengembalikan keyakinan anak bahwa mereka itu tetap diterima di kelas. Lalu nanti anak itu akan ditanyakan keyakinan apa yang sudah disepakati, apa yang dilanggar, dan bagaimana mereka bisa kembali
meyakini keyakinan yang sudah disepakati. Apa sih itu keyakinan kelas? Panjang lebar intinya ke sini Bu ya. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif ya. Nah, lingkungan positif ini jika dilakukan terus-menerus maka akan menjadi budaya positif. Keyakinan kelas itu lebih abstrak ya, lebih abstrak daripada peraturan dan pernyataan itu universal, bisa diterima oleh umum. Dibuat menggunakan kata-kata positif, tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Misalkan kalau peraturan kan dilarang membuang sampah sembarangan gitu ya, atau tidak membuang sampah sembarangan. Pada keyakinan kelas tidak menggunakan kata-kata negatif, tapi menggunakan kata positif. Kalau diganti menggunakan kata positif bagaimana? Siswa membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Kemudian tidak terlalu panjang sebaiknya, kemudian harus melalui ini lewat curah pendapat. Artinya bukan kita yang menentukan, tetapi siswa itu yang berpendapat satu persatu. Nanti akan saya tampilkan ya. Nah, ini adalah contohnya. Melalui curah pendapat, jadi nanti siswanya maju satu persatu menuliskan keyakinan yang ingin mereka buat, mulai dari pertama memasuki lingkungan sekolah, kemudian masuk kelas, kemudian nanti sampai pulang ya, mereka pilihnya seperti apa ya. Saya bagi menjadi dua di sini, ada keyakinan kelas dan kelas yang diimpikan. Kalau keyakinan kelas itu berarti seperangkat kegiatan yang ingin kita sepakati bersama, bagaimana sih kita mewujudkan kelas itu enaknya bagaimana. Oh, misalkan datang tepat waktu ya, mendengarkan guru ketika berbicara di depan kelas dan seterusnya. Kemudian yang satunya lagi adalah kelas yang mereka impikan. Mereka berpendapat ya, mereka berkreasi dengan kata-kata, oh saya ingin pojok baca, saya ingin ini, terserah mereka pilihnya seperti apa. Nah, setelah itu dari keyakinan kelas yang mereka tuliskan, nanti kita tanyakan lagi kepada siswa, ini ada temanmu seperti ini, mintanya keyakinannya seperti ini, setuju apa tidak? Kalau misalkan satu kelas setuju berarti kita tulis. Kalau tidak, saya nggak setuju, ya sudah jangan. Karena kan ini keyakinan yang disepakati, jadi harus sepakat. Kalau nggak sepakat ya jangan. Ya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif, ya, yang berfungsi, yang membimbing, yang menumbuhkan diri, ya, motivasi internalnya atau motivasi intrinsiknya untuk mewujudkan murid yang merdeka. Kalau mereka sudah memiliki motivasi intrinsik, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan, ya. Tadi ya. Nah, dengan disiplin diri mampu membuat seseorang menggali kekuatan atau potensinya untuk suatu tujuan yang bermakna. Kita lihat di sana, disiplin diri merupakan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Oh iya, mohon maaf ya, jam kritis ya. Segitiga diskusi tadi ya, ada validasi kebutuhan ya, tanyakan dulu kebutuhan yang tidak terpenuhi apa, kemudian menstabilkan identitas ya, tidak apa-apa, setiap orang pernah salah ya, dan kamu bukan orang satu-satunya nol kesalahan. Lalu ditanyakan keyakinan untuk kembali ke keyakinannya tadi kita buat. Jadi keyakinannya kita buat dulu, baru nanti kalau ada masalah kita kembalikan pada keyakinan. Ayo, kamu kemarin sudah buat keyakinan kelas, berarti kamu berbuat seperti ini melanggar keyakinan kelas yang mana, begitu. Itu ya, sedikit diskusi. Lanjut. Ya, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf ya apabila nanti ada yang perlu kita diskusikan atau pembahasan lebih lanjut. Silakan, saya membuka diri untuk menerima kritik, saran maupun
pendapat dari Bapak Ibu. Saya pinginnya di kelas saya sudah ada keyakinan kelas, Bapak Ibu di kelas masing-masing juga saya harapkan membuat keyakinan kelas. Kalau saya minta izin dari Bapak untuk memberi tenggat waktu kepada teman-teman membuat keyakinan kelas, bagaimana Pak? Nah, ya, terima kasih Bapak. Nanti berarti mungkin saya akan meminta tagihan dari Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada Ibu. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Wardah, guru SD Bendan 4. Di sini saya akan memberikan testimoni tentang kegiatan yang dilakukan oleh Bu Endang Tri Anise atau yang sering disebut Bu Eta. Dalam sosialisasi budaya positif yang sudah dilakukan kemarin, saya mendapatkan pengalaman tentang budaya positif. Apa itu segitiga restitusi dan kontrol guru terhadap siswa? Saya berterima kasih karena pengalaman baru bagi saya dan teman-teman untuk dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semoga saya dapat mengambil hal-hal baik dan dapat menerapkan dengan baik dan melakukan hal-hal baik bagi siswa sehingga dapat memiliki karakter Pancasila. Terima kasih kepada Bu Eta yang sudah memberi materi dengan baik. Semoga dapat memberi manfaat bagi lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.